Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita untuk hadir di masjid yang penuh berkah ini. Senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah memberikan keberkahan kepada umur kita, keluarga kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, harta yang kita miliki, semua Allah berikan keberkahan. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan husnul khatimah kepada kita dengan mengucapkan kalimat tauhid nanti ketika kita wafat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, ini jujur saya agak sedikit grogi nih Bu ya. Duduk di antara ibu-ibu semua. Tadi ketika saya datang, biasanya kalau setiap hari Ahad, biasa saya ngisi di sini Bu. Di masjid ini setiap hari Ahad subuh pekan pertama. Tapi jamaahnya itu berbeda. Kalau biasanya jamaahnya itu adalah bapak-bapak setiap subuh gitu. Kalau sekarang jamaahnya berbeda Bu ya. Ada yang pakai baju warna merah putih kayak bendera itu Bu ya. Ada yang pakai baju pink dengan putih kayak kue lapis itu Bu kan, beda-beda seperti itu. Nah, tapi sekarang ini mudah-mudahan insyaallah duduknya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mungkin waktu ini jam 3 ini sebagian kita mungkin tidur siang, sebagian kita mungkin mempersiapkan masakan untuk keluarga dan yang lainnya. Tapi kita korbankan waktu kita untuk datang ke majelis yang disebut dengan majelis ilmu. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini disebut dengan taman-taman surga. Nah, mengapa disebut dengan taman surga? Karena memang ketika kita berada di surga, kita tidak bisa merasakan lagi hal-hal yang kita rasakan di dunia ini. Nabi mengatakan bahwa majelis ilmu ini merupakan taman surga. Mengapa? Karena di surga itu tidak ada kelelahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan. Coba kita lihat, tes Bapak yang dirahmati Allah, Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita masuk ke dalam majelis ini, ada rasa sedih yang kita rasakan sebelumnya, kita rasakan di sini. Tidak ada Bu ya. Hutang yang kita rasakan teringat Bu, hilang seperti itu. Kenapa? Karena di surga juga tidak ada kita memiliki hutang seperti itu. Kemudian kemarin atau tadi malam mungkin pernah laga atau adu mulut dengan seorang suami atau suami kita seperti itu. Ya. Sampai sini kira-kira Ibu masih teringat itu? Tidak. Karena memang di surga nanti itu semuanya itu akan baik, akan indah. Oleh karena itu, jika ingin merasakan kenikmatan surga itu, senantiasa datang ke majelis ilmu, datang ke tempat-tempat yang penuh dengan keilmuan seperti itu. Di antaranya apa? Ngaji, wirid, baca yasin gitu. Kenapa? Karena memang bisa jadi satu waktu atau satu hari yang kita gunakan untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran, itu menjadi apa? Memperbaiki waktu-waktu kita selebihnya. Hari Jumat yang kita laksanakan untuk melaksanakan wirid yasin, mudah-mudahan insyaallah waktu itu berkah dan memberikan kebaikan kepada hari-hari selainnya, yaitu hari Minggu, hari Senin sampai hari Kamis. Itu Bu ya. Jadi sesibuk apapun kita, kalau bisa sempatkan waktu untuk terus mengaji, datang ke masjid, datang ke majelis-majelis ilmu. Agar apa? Agar keberkahan ada pada kita. Baik, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita bisa duduk di tempat ini untuk membahas ilmu. Saya jujur kalau untuk diminta ngisi pengajian dengan tema lucu-lucu saya tidak bisa Bu, karena saya bukan pelawak Bu ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kalau ibu-ibu mungkin saya lihat ada yang mengantuk, kemudian sudah mulai senderan tuh. Yang pertama tadi semangat, ya silahkan Bu ya. Tapi jangan lupa kalau mau tidur baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut Ibu ya. Nah saya persilahkan Ibu kira-kira yang ingin membaca ya. Nanti kalau sudah jam 4 kita sampai jam berapa Bu? Atau jam 5 Bu ya? Baik, nanti kalau sudah sampai waktunya insyaallah saya bangunkan Bu ya. Dan jangan lupa baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Silakan Bu yang mau tidur Bu ya, silakan. Baik, dirahmati Allah. Syukur kita terhadap nikmat seperti ini gitu. Ini merupakan nikmat yang besar. Mengapa? Karena terkadang kita menganggap bahwa nikmat itu
adalah sesuatu yang terlihat saja. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan atau menyempurnakan nikmat untuk kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada dua. Ada yang disebut dengan nikmat batin, dan ada yang disebut dengan nikmat zahir. Yang pertama kita bahas. Tadi apa Bu? Ada nikmat zahir dan ada nikmat batin. Nah, selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari atau ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa, nikmat mana yang senantiasa kita minta? Nikmat zahir sajakah atau nikmat batin juga? Contoh nikmat zahir apa? Contoh nikmat zahir, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya pakaian. Apalagi Bu? Kita punya apa? Hah? Punya ladang, punya sawah, ibu-ibu punya emas ya, berjejer di cincin, berjejer di mana? Di tangannya, seperti itu. Punya gelang dari atas sampai ke bawah, seperti itu. Itu nikmat apa? Nikmat zahir semua itu. Dan boleh-boleh saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan nikmat zahir kepada kita, boleh seperti itu. Tapi terkadang kita lupa terhadap nikmat batin yang seharusnya itulah yang diutamakan untuk kita minta. Apa nikmat batin itu? Contohnya nikmat ketenangan dalam hati, nikmat untuk senantiasa melaksanakan ibadah, nikmat untuk apa? Untuk senantiasa kita membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah salat, bersedekah, berzakat, dan yang lainnya. Termasuk nikmat batin itu. Kalau ibu-ibu dalam hati, contohnya senantiasa ada rasa untuk datang ke majelis ilmu, untuk senantiasa melaksanakan sedekah, gitu, memberi makan kepada orang-orang miskin, cinta membaca Al-Quran, itu termasuk nikmat batin yang harus disyukuri itu. Gitu. Oleh karena itu, terkait tentang nikmat batin ini penting untuk kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, tambahkanlah iman kepadaku. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkanlah aku dengan iman. Tapi kalau kita kan enggak Bu ya, kita senantiasa minta, ya Allah, tambahilah rizki suamiku, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak pernah mungkin, mohon maaf, bagi seorang istri yang suami tidak sholat, pernah tidak ibu-ibu, ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku supaya sholat? Pernah tidak Bu ibu-ibu? Pernah, alhamdulillah. Ini istri soleh-solehah ini Bu ya. Nah, ya Allah, bimbinglah berikanlah keinginan atau rasa dalam hati istriku untuk apa? Untuk mengaji. Pernah tidak ibu? Pernah tidak Bu? Kalau pernah alhamdulillah. Kalau tidak pernah, berarti kita lupa terhadap nikmat batin itu. Padahal antara nikmat batin dengan nikmat zahir yang harus diutamakan adalah nikmat batin itu. Itu Bu ya. Jangan lupa nikmat batin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Anak yang senantiasa nurut kepada orang tuanya. Itu nikmat batin itu. Nah, oleh karena itu syukuri ini. Sehingga nikmat agama ini juga termasuk bagian nikmat batin. Kalau ibu-ibu, contohnya ibu-ibu dalam hidup ini sudah rajin melaksanakan ibadah sholat, rajin puasa Senin Kamis, kemudian kalau malam tahajud jam 3 bangun, itu sudah bersyukur ibu. Itu nikmat besar itu. Gitu. Maka sebenarnya tidak perlu lagi meminta kepada Allah itu untuk diberikan harta-harta gitu. Itu ya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis ini, di antara tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat agama kepadanya. Allah memberikan harta dunia bagi orang yang Allah sukai dan kepada orang yang tidak Allah sukai. Jadi Allah itu terkadang ngasih mobil Pajero itu kepada orang yang Allah sukai dan kepada orang yang nggak Allah sukai, seperti itu. Buktinya orang kafir naik mobil itu tidak mereka. Lain seperti itu. Orang muslim ada enggak itu? Ada juga seperti itu. Maka intinya Allah memberikan nikmat dunia pada orang yang Allah sukai dan kepada orang yang Allah tidak sukai. Tapi kalau Allah memberikan agama itu hanya kepada orang-orang yang Allah sukai itu. Maka jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita tidak mendapatkan hal itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita. Saya ini cuma merubah konsep kita dalam masalah memahami rizki Bu ya. Memahami rizki sebelum kita masuk kepada tema kita. InsyaAllah mukaddimah kita sampai jam 4 Bu ya. Mukaddimahnya saja insyaAllah. Baru nanti insyaAllah temanya sampai dari jam 5 sampai jam 6 insyaAllah. Siap Ibu? Siap insyaAllah. Dalam hati enggak siap seperti itu ya. Baik. Nah itu Bu ya.
Nah, jadi jangan dipahami bahwa ketika Allah itu tidak memberikan banyak harta kepada kita, ternyata Allah itu apa? Allah itu tidak sayang kepada kita. Tidak. Maka terkadang kita tidak pernah bersyukur terhadap nikmat batin itu gitu. Maka ada sebuah ungkapan tuh, Bu. Cukuplah kita sebenarnya menjadi orang yang bersyukur ini. Ya, menjadi orang yang bersyukur atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika contohnya gini, kita ketika tidur malam, kita tidak perlu lagi meminum obat tidur. Dan kemudian ketika kita bangun pagi, kita tidak melihat jarum infus melekat di tangan kita. Dengan seperti itu, sudah cukup kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur enggak, Bu, kira-kira? Kalau kita contohnya, Bu, ingin tidur saja harus minum obat tidur, sedih enggak, Bu? Sedih seperti itu. Banyak orang-orang yang mereka itu ingin tidur saja, repot sekali. Harus minum obat tidur itu, Bu. Saya ada kenalan nih, Bu, ada kenalan termasuk orang-orang pengusaha lah seperti itu. Penghasilannya itu kalau sehari itu bisa dikatakan puluhan juta seperti itu. Bahkan kalau proyeknya itu lagi besar itu Masya Allah, itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih, bisa dikatakan mungkin ratusan juta seperti itu. Tapi ketika mereka menjalani hidup ini tidak tenang, Ibu. Sering check up darah itu, Bu. Datang ke Prodia untuk check up seminggu sekali, ya. Untuk apa? Untuk lihat gula darahnya, untuk lihat darahnya bagaimana, kondisi tubuhnya seperti itu. Padahal mereka itu orang-orang yang kaya, yang punya harta yang banyak, tapi mereka hidup tidak tenang, merasa was-was, makanannya tidak tidak baik dan yang lainnya. Coba kita sendiri, Bu, kita tanyalah. Kita pernah check up darah, Ibu? Dalam seumur hidup contohnya kalau ditanya, berapa lama atau berapa kali kita datang ke Prodia untuk check up darah kita? Pernah, Bu? Tidak pernah seperti itu. Makanan, ya makanan apapun ya kita makan, Bu, ya. Bismillah kita makan. Kita tidak mengkhawatirkan itu. Kalau orang-orang yang kaya, mereka punya banyak uang, mereka mengkhawatirkan diri mereka itu terkena virus, takut kepada corona dan yang lainnya itu. Kalau kita kemarin, Bu, kira-kira takut tidak corona, Bu? Takut, tapi tidak terlalu takut kali, Bu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya itu nikmat batin itulah yang harus kita perhatikan itu. Tuh ya. Maka tadi kita katakan sebenarnya sudah cukup kita bersyukur kepada Allah itu. Kalau tidur malam itu tanpa harus minum obat tidur. Kalau bangun pagi kita tidak melihat jarum infus melekat di tangan kita, itu sudah cukup kita dikatakan orang yang harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bangun pagi, Bu, contohnya membuka mata kita, kemudian ternyata ada jarum infus melekat di tangan kita. Kira-kira sedih enggak, Ibu? Sedih. Kesehatan itu mahal gitu. Makanya ya sudah bersyukur ya, tanpa harus kita mau bersyukur kalau Allah memberikan harta ini. Ibu mau punya emas 100 gram baru bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat, cinta kepada agama, mau membaca Al-Quran, itu sudah nikmat yang besar itu. Nah, oleh karena itu syukuri terhadap nikmat yang besar ini. Nah, oleh karena itu anak-anak yang kita miliki juga gitu. Keluarga yang kita miliki, ini merupakan kesyukuran kepada kita. Berapa banyak orang yang sudah menikah? Ya, berapa banyak orang yang sudah menikah? Ini mohon maaf mungkin. Ya, mereka tidak memiliki anak. Ada enggak, Ibu-ibu? Ada, seperti itu. Malah kita punya anak kita marahi gitu, Bu. Ya. Ada orang yang mungkin yang sudah, mohon maaf sekali, umurnya sudah cukup dewasa, mendambakan pasangan tapi belum dikasih gitu. Malah kita kalau punya istri, punya suami malah kita marahi dan kita cemberutin, Bu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dulu sebelum nikah dikejar-kejar, Ibu, ya. Nah, sekarang sudah menikah malah dimarah-marahi itu, Bu. Nah, seperti itu. Karena memang manusia ini kadang-kadang ya seperti itu, Bu, ya. Nah, oleh karena itu, insyaallah pada sore hari ini kita coba akan membahas terkait tentang pembahasan rumah tangga. Walaupun mungkin saya mohon maaf sekali, Ibu, bukan berarti rumah tangga saya termasuk rumah tangga yang sangat ideal, tidak. Karena memang rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau ingin membaca atau belajar terkait tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, lihat rumah tangga Nabi. Kalau ingin menjadi seorang istri yang baik, lihat istri-istri Nabi. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan pilihkan tema, yaitu istri setenang malam atau wanita setenang malam. Bukan istri setengah malam, Bu, ya. Nah,
setenang malam. Kalau setengah malam itu bahaya itu. Setengah malam itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, istri setenang malam. Nah, pembahasan kita beranjak dari keinginan atau sebuah ayat dalam Al-Quran yang mungkin sering kita dengarkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa? Karena memang salah satu tugas istri itu atau ciri-ciri istri yang salehah itu mereka harus setenang malam itu. Malam tenang enggak Ibu? Tenang seperti itu. Nah, kenapa kita membahas masalah ini? Karena memang kalau istri itu tenang, Bu ya, istri itu menjadi penenang, maka insya Allah kehidupan rumah tangganya itu akan baik seperti itu. Kehidupan dunia sekelilingnya itu akan baik itu. Coba kalau istri kita, contohnya, mohon maaf, tidak tenang itu, tidak tenang. Dunia terasa kacau itu ya. Itu masakan itu sudah tidak enak itu. Semuanya tidak akan enak. Nah, oleh karena itu padahal di beban atau tanggung jawab istri inilah, tugas istri inilah yang sangat perlu diperhatikan. Gitu. Kenapa? Karena dari istri Bu ya, dari istri itu muncul para siapa? Para pemimpin-pemimpin ya. Anak-anak itu yang akan menjadi para pemimpin ini, yang akan menjadi generasi ini, muncul dari siapa? Dari istri. Makanya dalam sebuah ayat itu kan, atau dalam sebuah doa yang senantiasa kita panjatkan itu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu. Maka kami atau kita itu waj'alna, jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa itu sebagai apa? Imam. Dan imam itu muncul dari siapa, Bu? Kira-kira imam muncul dari siapa? Ya pasti dari para ibu. Tidak ada imam yang tidak muncul dari para ibu. Semua imam, para pemimpin di dunia ini muncul dari siapa? Dari ibu-ibu. Itu Bu ya. Kenapa? Oleh karena itu coba kita lihat. Bahasa Arabnya ibu apa? Ummi atau umun, seperti itu. Dari akar kata yang sama muncul kata-kata imam. Itu Bu. Sama. Hurufnya alif, hamzah, mim, mim. Imam, seperti itu. Maka poin yang utama yang bisa kita ambil adalah para ibu ini atau ibu-ibu semua ini tanggung jawabnya adalah untuk apa? Untuk menjadikan imam-imam yang ada di dunia ini itu. Kalau imamnya salah, ya, maka insya Allah pemimpinnya salah, maka semua akan salah. Oleh karena itu, kalau rusak seorang laki-laki, maka yang akan rusak cuma dirinya sendiri. Tapi kalau rusak seorang ibu, seorang wanita, maka yang akan rusak seluruh umat. Kenapa? Karena dari ibu itu akan turun keturunan, ya. Kemudian akan muncul banyak generasi. Kalau ibunya rusak, mohon maaf, maka generasi selanjutnya akan rusak. Oleh karena itu, kita berusaha untuk apa? Memperbaiki. Karena memang fungsi dari ibu ini sangat banyak sekali. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menjadi seorang istri gitu. Bagaimana ciri-ciri istri yang baik itu gitu. Maka dalam Al-Quran itu, kalau kita ingin gambarkan atau ingin kita pahami bahwa wanita itu digambarkan atau ketenangan itu sakinah. Ya, kata-kata sakinah Bu ya. Maka kalau kita lihat contohnya, kita kan sering datang itu kalau ke acara pernikahan, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi sebenarnya kata-kata sakinah itu apa itu Bu? Ada Bu sakinah sini Bu? Tidak ada Bu ya? Ada Bu. Apa itu sakinah? Sakinah itu arti dasarnya itu terambil dari kata-kata sakana. Artinya apa? Ketenangan. Ketenangan. Maka dalam bahasa Arab juga pisau itu diartikan dengan atau dibahasakan dengan sikin. Sikin artinya pisau. Kenapa? Karena biasanya pisau itu untuk menenangkan Bu ya. Menenangkan gimana pisau? Contohnya, ibu-ibu atau bapak kalau ingin menyembelih ayam pakai pisau, setelah kena apa? Pisau tenang enggak ayam itu, Bu? Tenang, karena sudah mati itu Bu ya, kira-kira seperti itu. Makanya sakinah itu, ketenangan itu berasal daripada ibu-ibu itu. Maka kalau kita berupaya untuk apa? Untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang benar, keluarga kita, maka insya Allah akan muncul kesakinahan dalam keluarga kita. Makanya seorang laki-laki ketika dia belum bertemu dengan seorang perempuan, maka hatinya bergejolak. Ya, sama juga seorang perempuan
ketika belum bertemu dengan pasangan laki-laki, maka hatinya bergejolak, rasa ingin menikah dan yang lainnya, kira-kira seperti itu. Tapi ketika sudah bertemu dengan pasangan masing-masing, tenang enggak ibu? Tenang, seperti itu. Seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, maka tenang. Yang dahulu mungkin melihat ini itu dan tidak tenang, tapi ketika sudah menikah itu maka akan menjadi ketenangan, ada ketenangan dalam hati kita itu. Oleh karena itu, salah satu manfaat nikah itu apa? Yaitu ketenangan itu. Hanya ketenangan itu terkadang kan tercoreng ya, terganggu ketika kita melaksanakan atau menjalani kehidupan rumah tangga itu. Ibu ketika dahulu sudah berapa lama kira-kira menikah, Bu? Sudah ada 10 tahun, Ibu? Lebih, ada 20 tahun, Ibu? Lebih. Kalau saya pernikahan saya masih sedikit tuh, Bu ya, masih sedikit sekali gitu. Pernikahan saya mungkin belum sampai 10 tahun gitu. Dan sebenarnya saya harus belajar daripada ibu-ibu semuanya gitu. Anak saya baru 2, anak yang paling besar umur 3 tahun, sekitar 3 tahun setengah. Anak yang nomor 2 1 tahun, sekitar 1 tahun 3 bulan atau 4 bulan, kira-kira seperti itu. Nah sebenarnya saya lebih banyak belajar daripada ibu-ibu, tapi intinya kita saling nasihat menasehati. Nah, bagaimana kita lihat tadi, istri setenang malam itu. Istri setenang malam. Kalau kita lihat tanda-tanda atau ciri-ciri malam itu, apa yang terjadi di malam hari? Malam itu kapan terjadi? Malam itu terjadi apabila matahari telah tenggelam. Kira itu, Bu ya? Pertama itu. Matahari telah tenggelam. Panasnya matahari yang kita rasakan di siang ini lama-kelamaan menghilang dan muncullah malam. Makanya ketika seorang wanita menjadi seperti malam, seolah-olah dia meredupkan panas yang terjadi yang ada pada sisi seorang suami. Gitu. Contohnya mungkin suami siang hari bekerja, ya, banyak urusan, banyak kerjaan di mana? Di rumahnya atau di kerjaannya, dengan banyak beban, dengan banyak tanggung jawab, tiba-tiba datang ke rumah, datang ke rumah. Kemudian seorang istri, nah itu bagaimana? Tenangkan seorang suami itu seperti halnya malam menenangkan siang itu. Kira-kira kalau kita lihat matahari ketika tenggelam itu tiba-tiba atau perlahan-lahan, Ibu? Perlahan-lahan seperti itu. Maka sama juga kita sebagai seorang istri itu tidak boleh kita tiba-tiba tanya seorang suami pulang, Pak, "Abang, kenapa pulang lama kali?" Seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ketika pulang seorang suami dari luar itu, nah, jangan dulu ditanya, "Kenapa pulang lama? Kenapa ini dan yang lainnya? Mana titipannya? Mana belanjaan yang tadi dititipkan dan yang lainnya?" Seperti itu. Ketika seorang suami pulang, Ibu, yang pertama kali diberikan, coba sediakan air segelas, Ibu. Atau kalau ibu-ibu memang luar biasa sudah punya kebiasaan, coba buatkan teh itu, Bu. Buat itu, Bu, seperti itu. Udah dibuat seperti itu? Belum? Kadang-kadang. Nah, baik, ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena memang ketika wanita itu atau seorang suami itu pulang, Ibu ya, terkadang laki-laki itu, Bu, mohon maaf nih, ini saya nggak curhat, Bu ya, nih, ini penelitian nih, Bu ya. Terkadang laki-laki itu tidak mau mengungkapkan banyak hal, di kantor ada apa, di kampus ada apa, di kerjaan ada apa, tidak seperti itu. Ketika dia pulang sudah gitu. Tapi dalam otaknya itu banyak hal yang dia pikirkan seperti itu. Tiba-tiba ibu-ibu datang ya, pulang, "Bang, mana baksonya? Tadi kan di SMS belum pulang bakso," seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang suami kan nggak lihat HP. Kadang-kadang istri-istri ini, Bu, mohon maaf, nelpon itu ketika suami di jalan, naik kereta itu ya. Nah, ketika naik kereta itu nggak mungkin lah nerima telepon tuh. Nanti sampai rumah baru dimarahi, Bu ya. "Tadi kan ditelepon, apa nggak baca, nggak dengar, gini seperti itu, Bu. Ya enggak, Bu? Nah, iya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Pengalaman, Bu ya. Enggak, Bu, enggak. Baik. Nah, makanya ketika seorang suami itu pulang gitu, maka coba pelan sambut suami itu gitu. Seperti halnya malam itu menyambut apa? Menyambut rembulan untuk datang seperti itu. Jangan tiba-tiba luapkan kemarahan, itu tidak seperti itu. Gitu. Oleh karena itu ketenangan seorang istri itu seperti itu. Jadi upayakan dia meredupkan cahaya matahari. Dia berusaha untuk apa? Menghilangkan panas yang ada pada matahari. Sama juga seorang istri berusaha untuk apa? Menghilangkan panas yang ada pada suaminya. Gitu. Mudah-mudahan, Bu ya,
Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa yang terjadi di malam hari, Bu? Nah, malam hari itu apa? Sepi. Malam hari sepi, senyap, sunyi, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Sama juga, seorang istri itu diminta untuk tidak terlalu banyak berbicara, Ibu. Karena memang tugas seorang istri itu adalah taat kepada suami. Tapi juga seorang suami harus tahu bagaimana tanggung jawabnya terhadap istri. Gitu. Tuh ya. Kalau dua-dua banyak omong, terjadi apa, Bu? Terjadi perang ketiga. Makanya pernah saya sampaikan kalau nggak salah di pengajian tertentu itu, Bu. Ya saya lupa di mana itu, Bu, yang dulu kita itu ya. Salah satu hal yang menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga apa itu adalah istri mengangkat suaranya, suami mengangkat suaranya. Kalau bahasa kita apa? Ngegas. Istri ngegas suami, suami ngegas istri itu. Pernah Ibu, Bapak, apa Ibu-ibu pernah? Pernah ngegas suami? Sekali-sekali. Nah, sekali-sekali, Bu. Ya, ini jujur nih ya. Tidak boleh dalam rumah tangga itu. Kenapa? Bisa jadi terkadang di rumah tangga kita merasa kok rezeki ini seret, anak-anak suka sakit, ya. Kenapa? Karena bisa jadi di rumah itu suara-suara tinggi itu ada gitu. Terkadang suami ngegas istrinya, istri ngegas suaminya, ayah ngegas anaknya, anak ngegas bapaknya, terakhir gas-gasan semua, Bu, ya di situ seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu, malaikat itu tidak datang ke rumah kita gitu. Malaikat tidak datang ke rumah kita. Karena malaikat itu datang ke rumah yang penuh ketenangan, kebersihan, kerapian seperti itu. Maka jangan disalahkan Allah ketika mungkin kita rasakan kok rezeki ini terkadang terasa seret sekali gitu. Ada aja yang dibayar, ada aja kerusakan, Bu, ya. Tiba-tiba entah rusak, inilah rusak, itulah. Nah, tiba-tiba mungkin si anak nomor 1 sakitlah, nomor 2 sakitlah. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena memang malaikat itu tidak datang. Malaikat rahmat itu tidak datang ke rumah kita. Kenapa? Karena kita yang menjadikan penyebab itu gitu. Suami suka marahi istri. Istri ketika dimarahi nggak terima, dibantah lagi seperti itu. Emang kau wajah seperti itu, Bu, ya, kalau bahasa kita orang Medan tuh, Bu, ya. Tidak boleh seperti itu gitu. Oleh karena itu, coba ciptakan suasana tenang. Kalau suami kira-kira angkat suara, nadanya sudah agak tinggi, ibu mengalah seperti itu. Jangan dua-dua itu apa? Dua-dua diangkat itu. Atau kalau suami sudah marah gitu, sudah diam saja itu. Nggak perlu kita siram air, Bu, ya. Nah, itu. Kenapa? Karena marah itu kan dari setan tuh, Bu, ya, kira-kira seperti itu. Disiram air tuh makin marah seperti itu, gitu. Atau katakan istighfar, Bang, seperti itu, ya. Istighfar, Bang. Udah nih istighfar, astagfirullahalazim, marah lagi dia seperti itu kan. Ya sudah, kita yang mengalah seperti itu. Oleh karena itu, ibu-ibu, terkait tentang masalah ini, insyaallah ketika seorang istri itu bersabar, maka akan ada hikmah yang besar dalam keluarga itu. Minimal anak kita itu akan belajar dari kita bahwa oh, ternyata ibuku adalah orang yang sabar. Orang yang sabar. Terutama anak laki-laki gitu. Anak laki-laki itu biasa dekat dengan ibunya gitu. Maka ketika dia, contohnya mohon maaf, menjadi seorang suami, dia tidak akan mengecewakan atau akan marah kepada istrinya gitu. Oleh karena itu, bersabarlah menjadi seorang istri gitu ya. Jangan, kan nggak adil, Ustaz. Masa kita aja harus disuruh bersabar? Terus laki-lakinya gimana? Nah, sama-sama harus belajar itu. Mungkin tadi kita dengarkan tadi di awal terkait tentang bacaan Quran tadi, itu kan? Itu salah satu gambaran dalam Al-Quran. Contoh-contoh rumah tangga itu. Ada rumah tangga istrinya baik, atau istrinya buruk, suaminya baik. Ada. Tadi itu. Contohnya siapa? Istri Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Suaminya luar biasa, seorang nabi. Tapi istrinya ini yang luar biasa, yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik kita katakan. Iya. Nah, itu bagaimana? Sama juga di masyarakat kita ini ada suaminya baik, istrinya enggak baik. Ada. Suaminya soleh, sering datang ke masjid itu, Bu, ya, tapi istrinya tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Ada enggak, Bu? Ada, seperti itu. Atau kebalikannya, istrinya solehah, suaminya tidak soleh.
Siapa itu, Bu? Fir'aun. Fir'aun itu punya istri yang solihah. Tapi Fir'aunnya itu soleh enggak? Enggak soleh seperti itu. Ada di keluarga itu. Istrinya Masya Allah rajin ibadah, rajin wirid gitu. Tapi suaminya itu ya enggak rajin itu. Ada, Bu? Ada. Mudah-mudahan enggak termasuk suami kita, Bu ya. Nah, kalau udah harus seperti itu. Enggak, itu. Tapi ada yang ideal, suaminya solih dan istrinya solihah. Itu siapa? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah seorang yang solih, luar biasa. Nabi, istri-istrinya adalah istri-istri yang solihah. Gitu. Nah, bagaimana hal itu? Gitu. Makanya ketika ada dalam keluarga itu contoh-contoh seperti ini, istrinya solihah, suaminya tidak solih, itu saling melengkapi itu. Ya, contohnya istrinya rajin beribadah, sudah ajak terus istrinya rajin untuk melaksanakan ibadah sholat. Ternyata suaminya tidak rajin itu, ajak suaminya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ayolah bang, sholat seperti itu. Adik pengen kali kayaknya diimami sama abang seperti itu. Pernah Bu bilang seperti itu? Nah, ya, emang saya Imam S. Arifin apa seperti itu kan? Kira-kira gitu. Enggak itu. Nah, jadi atau seorang suaminya rajin, tapi istrinya tidak rajin itu. Gitu. Itu bagaimana? Sama juga, ajak istrinya untuk melaksanakan ibadah itu. Gitu. Karena kita ini memiliki anak. Bagaimana anak kita? Kita ingin anak kita itu tidak rajin ibadah juga. Tidak boleh seperti itu. Gitu. Makanya, kalau kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu tidak perhatian terhadap ibadah kita, itu akan berbahaya itu. Padahal dari keluarga kita itu akan keluar, apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ibadahnya masih belum baik, segera perbaiki, Bu. Walaupun yang terutama adalah kesolihan ayah itu menentukan kebaikan bagi keluarganya itu, bagi anak-anaknya itu. Gitu. Makanya kalau di rumah nanti, mohon maaf ini, kalau suaminya belum sholat, Ibu, coba pelan-pelan dinasihati gitu. Pelan-pelan dinasihati gitu. Malu suaminya tuh datang ke masjid itu, Bu ya, tidak apa-apa seperti itu. Nasihatin pelan-pelan, dan terutama apa? Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting itu. Kita mau, Ibu, anak-anak kita ini terus termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Mau enggak? Mau enggak, Bu? Anak-anak kita nanti termasuk orang-orang yang jauh dari Quran, yang jauh dari sholat. Mau enggak, Bu? Enggak mau seperti itu. Terkadang kita sebagai orang tua ini agak kurang adil itu, Bu ya. Kita nyuruh anak kita ngaji, nyuruh anak kita sholat gitu. Tapi kita sebagai orang tua itu enggak seperti itu. Itu enggak bisa itu, Bu. Bahkan kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, itu enggak bisa gitu. Makanya sama-sama, Bu ya, yang mungkin saat sekarang ini belum full sholatnya, segera laksanakan sholat dengan baik gitu. Yang selama ini mungkin belum pernah datang ke masjid suaminya, silahkan perintahkan untuk datang ke masjid seperti itu. Kenapa? Karena kebaikan itu akan ada. Ya, seperti dulu, Bu ya. Kalau kita lihat sejarah Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i, Bu? Tahu Imam Syafi'i? Tahu. Nah, Imam Syafi'i itu beliau ditumbuhkan atau dibesarkan oleh seorang ibu yang tidak memiliki apa? Dia tidak memiliki ayah. Lahir dalam keadaan yatim, kira-kira seperti itu. Tumbuh dalam keadaan yatim. Tapi ibu Imam Syafi'i ini, walaupun mereka tumbuh diasuh oleh ibunya sendiri dalam kondisi yang tidak kaya, kita katakan miskin, tapi ibunda Imam Syafi'i ini memiliki cita-cita yang sangat besar itu. Maka Imam Syafi'i tidak, kalau kita tanya siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i pada saat sekarang ini, semua kita mungkin kenal Imam Syafi'i itu. Nah, kenapa? Karena peran ibulah yang sangat besar di sini. Gitu. Dulu ibu Imam Syafi'i itu, dia tidak pernah, walaupun mereka adalah keluarga yang tidak kaya, mereka atau ibu Imam Syafi'i itu tidak pernah kehilangan cita-cita. Beliau ingin menjadikan anaknya itu adalah orang yang besar. Gitu. Makanya Imam Syafi'i ketika berada di mana? Berada di Palestina, beliau itu diajarkan atau diantarkan oleh ibunya itu untuk pergi kemana-mana, untuk menuntut ilmu kepada guru-guru yang ada di daerah wilayah Palestina itu. Diajak ke sana dan yang lainnya. Itu ibunya mengantarkan itu. Kenapa? Karena memang ibunya ingin menjadikan anaknya ini orang yang besar seperti itu. Ya. Kemudian ketika ternyata sudah mengaji selesai, habis dengan guru-guru yang berada di Palestina itu, ibu Imam Syafi'i, beliau mengajak Imam Syafi'i pindah kemana? Ke wilayah Makkah. Itu cuma berdua itu, Imam Syafi'i dengan ibunya.
Tujuannya agar apa? Agar Imam Syafi'i bisa sekolah atau menimba ilmu dengan orang-orang yang lebih hebat lagi. Nah, itu Imam Syafi'i. Dari siapa? Dari ibu. Peran ibu itu sangat luar biasa. Maka ibu-ibu nih, jangan pernah kehilangan cita-cita gitu. Kita hanya punya harapan kepada anak kita. Anak kita mau kita jadikan apa anak kita ini? Tapi bagaimana kita memulainya harus dengan diri kita. Kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi orang yang hebat, itu coba dekatkan terutama diri kita itu dengan Allah gitu. Jangan kita ingin menjadikan anak kita menjadi orang-orang yang hebat, tapi kita sebagai orang tua ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu ya. Dan ibadah itu penting. Ibadah itu sangat penting sekali. Baik, kita kembali ke sini. Itu yang kedua. Malam itu sepi, ya. Jadi kita sebagai seorang istri itu tidak dianjurkan untuk apa? Untuk terlalu banyak berbicara sekali. Apa yang dikatakan suami taat gitu. Kalau suami contohnya nih, suami yang ideal contohnya sudah membuat keputusan itu Bu ya. Contohnya antara suami istri terkadang untuk memilih sesuatu itu berbeda pendapat. Suaminya milih ini, si istri milih yang B. Contohnya suami milih A, istri milih B gitu. Ternyata ketika sudah dipilih ya, kita sebagai seorang istri ikut kepada suami gitu. Ternyata pilihan suami itu salah gitu. Kira-kira ibu-ibu ini biasanya menyalahkan suami enggak? Menyalahkan, oh ya itulah tadi dibilangi bandel kali ya bang nih, seperti itu kan, kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, jangan salahkan seperti itu, gitu. Jangan pernah menyalahkan itu. Ketika seorang suami sudah memilih sesuatu gitu, maka sudah biarkan saja. Ketika dia salah, sudah diamkan saja itu. Kadang-kadang seperti itu ya. Kita ini tadi dibilangi nggak percaya seperti itu ya. Kenapa? Karena biasanya dalam pilihan seorang suami itu, ini suami yang ngerti Bu ya, suami yang ngerti insya Allah, itu ada keberkahan itu, insya Allah. Ada keberkahan gitu. Nah, oleh karena itu jangan pernah menyalahkan itu. Baik, itu yang kedua, bahwa suami itu atau istri itu tenang malam, jangan sampai apa? Jangan banyak berbicara. Dan yang terakhir, malam itu tidak bisa menggantikan siang. Malam tidak bisa menggantikan siang. Contoh, kita capek dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Capek dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kita tidur siang 5 jam. Kemudian kita tidur malam. Antara tidur malam kita 2 jam dengan tidur siang 5 jam kira-kira, itu lebih nikmat mana, Bu? Nikmat 2 jam tidur malam dengan 5 jam tidur siang. Itu lebih nikmat mana kira-kira? Malam, seperti itu. Makanya 5 jam yang sangat panjang itu tidak bisa tidur siang, tidak bisa menggantikan tidur malam walaupun hanya sekitar 2 jam saja seperti itu. Maka intinya kita poinnya apa? Sebagai seorang istri ini, jadilah bahwa diri kita itu tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Kenapa? Bagaimana caranya itu? Ya, kita berupaya untuk apa? Untuk taat kepada seorang suami, mendoakan seorang suami gitu. Kemudian apa? Kemudian silahkan dandan Ibu ya. Boleh enggak kita dandan Bu ya? Boleh. Wanita ini boleh dandan, boleh seperti itu. Tapi niatnya dandannya untuk siapa? Untuk suaminya. Jangan pakai parfum Bu ya, pakai parfum kemudian beli baju baru dandan ya. Di luar Masya Allah ya, parfumnya luar biasa. Ya, bincunya menor-menor Bu ya, kira seperti itu. Ya, tapi ketika di rumah ada seperti itu Bu. Jarang seperti itu. Makanya na'udzubillah itu termasuk dosa itu Bu. Kalau kita contohnya apa? Contoh berdandan untuk keluar supaya dilihat orang itu bagus, itu tidak boleh seperti itu. Itu Bu ya. Ini saya mohon maaf Bu ya. Saya mohon maaf sekali ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dan terutama ibu-ibu, ini masalah pakaian. Ini masalah pakaian. Pakaian muslimah itu mungkin kita semua sudah tahu Bu ya. Nah, pakaian muslimah itu sudah tahu semua. Bagaimana bentuknya, bagaimana. Nah, syarat pakaian itu dikatakan pakaian. Fungsi tujuan utama pakaian itu bukan untuk apa? Bukan untuk sebagai hiasan. Fungsi utama pakaian adalah sebagai penutup aurat. Gitu. Fungsi utama pakaian sebagai penutup aurat. Gitu. Makanya sesuatu atau pakaian itu dikatakan untuk aurat. Bagaimana? Pertama, tidak tipis. Kedua, tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
Kira-kira seperti itu. Nah, makanya mohon maaf ibu yang mati Allah, ketika kita memilih pakaian, cobalah pilih pakaian yang benar seperti itu. Jangan dikatakan kita pakai pakaian muslimah tapi tidak, seolah tidak pakai pakaian itu. Itu Bu ya. Dan itu siapa yang menanggung dosanya nanti? Yang akan menanggung dosanya adalah suaminya gitu. Maka ibu-ibu, saya mohon maaf sekali ini. Ada yang mengatakan ini, yang belum berhijab segera berhijab. Yang belum pakai pakaian yang baik segera pakai pakaian yang baik. Saya mohon maaf Bu ya, mungkin kata-kata saya agak keras tuh Bu ya. Tapi itulah itu penjaga kita. Yang belum berhijab segera berhijab Ibu. Ustaz, yang penting kan hatinya gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu kan Bu? Yang penting kan hatinya dihijabin. Ada Bu? Ada. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Contoh gini Bu. Ada yang mengatakan yang pentingnya kan hatinya yang dihijabin. Kita bandingkanlah. Ibu kalau dulu, contoh dulu, ingin ngirim surat. Ingin ngirim surat kemana? Ngirim surat ke Jakarta contohnya. Kalau dulu kalau kita ingin ngirim surat kan apa yang ditempelkan di amplop itu Bu? Perangko. Perangkonya harganya berapa Bu contohnya? 100.000 lah kita katakan ya. Harga perangko 100.000. Bisa uang 100.000 itu kita lengketkan di perangko itu, di amplop itu? Bisa enggak? Bisa nyampe suratnya Bu? Enggak bisa. Yang harus dilengketkan adalah apa? Perangkonya, bukan uangnya gitu. Sama juga dalam Islam ini enggak ada kan yang penting hatinya, yang penting kan jiwanya, enggak seperti itu gitu. Islam mengatakan bahwa tutuplah aurat kalian, laki-laki dari pusat sampai lutut, kira-kira seperti itu. Sedangkan wanita dari mana? Dari atas kepala ya sampai kepada semuanya kecuali telapak tangan dan wajah. Itulah aurat wanita. Maka tutup itu ibu-ibu. Maka kerusakan, mohon maaf, kerusakan yang terjadi di dunia ini salah satunya apa? Laki-laki tidak menjaga pandangannya, wanita tidak mau menutup auratnya. Itu kerusakan itu. Oleh karena itu Bu ya, sekali lagi bahwa hati-hati terhadap ini semua. Pakaian kita ini coba diperhatikan. Pakaian kita coba diperhatikan gitu. Agar apa? Agar padahal kan coba Ibu, mohon maaf tuh. Saya pernah melihat video itu Bu. Pernah melihat video di Eropa itu ada seorang wanita tidak berhijab itu, tidak berhijab. Ada sebuah kegiatan dari organisasi Islam itu. Kemudian mereka menawarkan kepada para wanita yang tidak berhijab untuk pakai hijab. Ternyata orang-orang atau perempuan yang tidak berhijab dibandingkan dengan mereka setelah berhijab itu terlihat lebih cantik pakai hijab Ibu, seperti itu. Makanya kadang-kadang saya heran atau kita heran itu kenapa perempuan itu nggak mau berhijab itu? Apa yang dia tampilkan? Rambutnya warna pirang dan yang lainnya. Itu gangguan setan itu Bu. Itu ada setan dalam dirinya itu. Maka ibu-ibu bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rasa untuk malu ketika tidak berhijab, itu malu seperti itu. Itu Bu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan setelah kajian ini coba kita renungi terkait tentang pertama ibadah kita, kedua tentang diri kita, sudah sempurnakah, sudah baikkah belum pakaian kita ini gitu. Dan kedua juga masalah keluarga kita selanjutnya, bagaimana kita dalam rumah tangga ini. Saya sebagai seorang istri apakah sudah melaksanakan hak-hak sebagai atau kewajiban saya sebagai istri, tutur kata saya kepada seorang suami, tutur kata saya kepada seorang anak gitu. Bagaimana anak kita ini dan yang lainnya gitu. Itu Bu ya, kira-kira seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak berat Ibu, tidak berat. Tidak berat, tergantung kepada niat kita. Kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang baik atau tidak. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang baik, maka segera rubah itu. Tidak banyak berbicara gitu. Bukan berarti tidak boleh berbicara, boleh bercanda dengan suami itu boleh seperti itu. Itu malah candaan yang paling nikmat tuh Bu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ketika kita berbicara juga coba perhatikan bagaimana tutur bicara kita kepada seorang suami. Dan terutama Bu, tutur bahasa kita kepada anak. Tutur bahasa kita kepada anak-anak kita ini. Jangan senantiasa membentak anak kita. Mohon maaf Bu ya, ketika anak itu dibentak itu saraf otaknya itu mati berapa ribu itu. Dan ketika sarafnya mati, maka kebodohan itu akan melanda anak kita itu. Maka berkata baiklah kepada anak kita, berkata lembutlah kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka ini buah hati kita dan harapan kita. Itu Bu ya. Nah, ini saya mohon maaf sekali juga ini. Terakhir berhubungan dengan anak dan sering saya sampaikan ke dalam beberapa kajian ini. Ini coba ibu-ibu ini mohon maaf tuh. Kurangi memberikan gadget kepada anak-anak kita. Bu ya. Bu, kira-kira bisa Bu? Bisa. Terkadang kita sebagai orang tua ini, mohon maaf Bu, sebagai orang tua ini, kita mendengar tangisan anak itu sudah pusing 7 keliling itu Bu ya.
Anak nangis itu sudah pusing 7 keliling itu. Untuk mendiamkannya dengan cara instan, kita kasihkan HP kepada anak kita. Tapi diamnya mereka sekarang ini, Bu, itu akan berdampak ke 5 tahun akan datang. Mereka akan apa? Akan menjadi orang yang rusak itu. Makanya ibu, tidak apa-apa, sabar. Daripada ibu memberikan gadget kepada anak ibu, biarkan anak itu menangis, biarkan tidak apa-apa seperti itu. Biarkan saja seperti itu. Kadang-kadang kita kan ibu gitu nggak tega, kasihan anak, biarkan dia nangis seperti itu. Ketimbang ibu memberikan gadget atau HP kepada anak ibu, biarkan anak itu nangis seperti itu. Itu Bu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah gitu. Nah, oleh karena itu Bu ya. Kenapa? Karena HP itu berbahaya sekali itu. Ibu-ibu aja, kita aja Bu ya, kecanduan Bu ya. Kenapa anak-anak itu kecanduan HP Bu? Kenapa? Karena HP itu responsif. Responsif itu bagaimana maksudnya? Ketika dipencet ini langsung keluar, ketika pencet ini langsung pindah dan yang lainnya. Terkadang mereka itu nggak sabar, maka ketagihan karena ibu bapaknya nggak responsif. Ya, tolong apakan? Iya, sebentar ya, seperti itu. Kalau HP ketika dipencet langsung nggak Bu? Langsung gitu. Tapi kalau mereka ketika minta tolong sama ibunya, ibu atau ma itu, kakak mau ini, ya tunggu seperti itu. Karena kita nggak responsif seperti itu. Makanya kita berupaya untuk apa? Untuk menjadikan ya anak-anak kita itu ya kalau sudah kumpul dengan keluarga ibu ya, dengan anak, dengan suami, dengan istri, coba campakkan HP kita itu. Jangan nanti ada suami, ada istri, ada anak, masing-masing pegang HP. Si ibu pegang HP, si ayah pegang HP, si anak juga pegang HP seperti itu. Anak main game, ibu chattingan dengan temannya, si ayah chattingan dengan temannya seperti itu. Sudah senyap sekali rumah itu gitu. Padahal dulu kita tidak ada seperti itu. Ayah mak kita tidak ada seperti itu. Ya, oleh karena itu coba kita upayakan jangan sering-sering. Boleh kita memberikan gadget kepada anak kita, tapi coba dibatasi itu. Coba dibatasi. Hati-hati terhadap hal itu Bu ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan mungkin ini pembahasan kita masih panjang sebenarnya, tapi cukupkan ini, mungkin saya sudah agak sedikit ngantuk.